soal jaminan hari tua ini, itu juga sama. Secara aturan memang baru dicairkan ketika sudah tua, ketika sudah memasuki usia pensiun, dan sudah tidak produktif lagi, tidak bisa bekerja lagi. Emang itu aturannya. Makanya heran saya kalau kemudian Puan Maharani, Abu Janda teman saya itu, Hotman Paris protes semua. Kayak nggak paham soal asuransi gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang rangga, dalam tanda kutip JHT, jahat. Itu kata cinta. Kalau kalian nggak paham, berarti kita nggak sefrekuensi atau beda tontonan. Tapi nggak apa-apa, karena JHT yang ingin saya bahas kali ini itu jaminan hari tua. Sudah banyak pengamat, politisi, serikat buruh sudah berkomentar soal ini. Cuma kayaknya masih ada yang belum pas gitu. Udah ada demo buruh di depan kantor kementerian. Bahkan teman saya Abu Janda itu protes dengan aturan ini. Saya pikir tumben juga orang ini protes. Karena biasanya kan dia fun, nyanyi-nyanyi gitu kan. Tiba-tiba protes. Dan selain itu ada juga Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, meminta agar aturan ini dievaluasi karena tidak sesuai dengan situasi pandemi yang ada di Indonesia sekarang. Bagi saya, ini kesempatan untuk menjawab tantangan para buzzer-buzzer Ganjar yang ada di video-video sebelumnya. Kapan Mas Ali bahas Puan? Berani nggak bahas Puan? Siapa yang takut? Siapa? Kesempatan. Lalu kemudian ada juga Hotman Paris yang mengatakan bahwa ini aturan yang nggak logis. Kalau ada orang dipecat di usia 32 tahun, itu artinya dia harus menunggu lebih 20 tahun hanya untuk mencairkan uangnya sendiri. Ini aturan apa katanya? Ya, banyak juga komentar orang-orang di video-video sebelumnya meminta agar Pakar Mantan kapan nih bahas soal JHT? Berani nggak bahas JHT? Ya, saya berani-berani aja. Cuma masalahnya bahas soal isu JHT ini kan isu yang sensitif, baru, sangat kompleks gitu. Jadi saya perlu waktu untuk belajar dulu. Untuk belajarnya apa masalahnya? Referensi perlu banyak dulu gitu. Sebelum berani tampil bicara di depan publik seperti ini. Gitu. Karena isu soal JHT ini, itu bukan isu seperti Demokrat, SBY, Anies, Rizik, FPI. Bukan. Kalau isu soal mereka, Demokrat dan kawan-kawan gitu ya, udah rekamnya, jejaknya banyak di kepala saya. Database-nya penuh. Lengkap dengan sejarah-sejarahnya, asbabun nuzulnya lengkap. Jadi tinggal syuting selesai. Tapi soal isu JHT ini, saya perlu cari tahu, perlu baca, perlu bertanya juga kepada orang yang tahu, perlu merenungkan dengan dalam gitu supaya nggak salah-salah pada akhirnya gitu. Sampai akhirnya saya menyimpulkan bahwa program ini memang bagus untuk diterapkan dan semestinya sudah diterapkan oleh pemerintah sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi memang ada yang perlu dievaluasi dan dikoreksi. Tapi sebelum masuk ke isu itu, saya ingin menjawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di banyak kolom komentar di berbagai platform. Mulai dari Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, banyak komentar orang mengatakan bahwa itu kan uang pekerja. Ngapain ditahan-tahan sama pemerintah? Ngapain pemerintah menahan uang-uang rakyat? Ini mau saya jawab dulu gitu ya. Kalau kita mau jujur, ini tuh bukan uang pekerja sepenuhnya. Memang ada uang pekerja, tapi itu cuma 2% dari gajinya. Jadi misalkan gaji 5 juta kali 2%-nya, itulah yang dibayarkan oleh pekerja. Nah, 3,7% dari gaji, itu pengusaha yang bayar, perusahaan atau perusahaan tempat mereka bekerja. Jadi secara proporsi aja, lebih banyak uang perusahaan. Jadi nggak bisa dibilang itu kan uang pekerja. Enggak, tidak sepenuhnya gitu. Lalu kemudian ada juga orang mengatakan, ini berarti pemerintah nih nggak punya uang. Berarti pemerintah ini ingin menggunakan uang pekerja untuk pembangunan ibu kota. Apa coba hubungannya? Pokoknya udah macam-macam lah komentarnya. Cuma begini teman-teman. Uang yang dibelanjakan oleh pemerintah, oleh negara hari ini, itu sudah ada pos-posnya gitu. Yang bangun tol ada, yang buat pendidikan ada, kesehatan ada, buat ibu kota negara baru ada.
Beda-beda, JHT lain lagi. Gitu. Itu sama seperti kita mau beli pampers, beli telur, beras, gitu, alat-alat kebutuhan mandi. Ini kan barang-barang yang harus kita beli semuanya. Jadi nggak bisa salah satunya dipilih terus kemudian mengambil dari anggaran satunya. Nggak bisa lah. Jadi jangan dicampur aduk gitu ya. Dan kalau ada orang mengatakan bahwa pemerintah berarti nggak punya uang, ya nggak gitu ceritanya. Bagi orang-orang yang paham soal asuransi gitu ya, pasti paham kenapa JHT ini baru dicairkan di usia 56 tahun. Ya karena emang jaminan hari tua. Cairnya ya hari tua lah. Kalau cairnya umur 32, jaminan hari muda namanya. Ya tapi saya paham, maklum gitu, karena banyak orang protes soal ini tuh karena nggak paham soal asuransi. Mayoritas kita kayaknya emang nggak paham. Ya tapi kalau orang sekelas Puan Maharani atau teman saya Abu Janda gitu ya, yang kayaknya nih pasti punya asuransi dia itu. Atau Hotman Paris yang jelas-jelas kaya raya gitu ya. Ya masa nggak paham soal aturan investasi dan asuransi di sebuah perusahaan asuransi? Masa nggak paham sih? Kan emang ada syarat-syaratnya, pencairannya ada waktunya, ada temponya gitu. Misalkan kita nih punya asuransi untuk anak kita. Misalkan kita punya anak baru lahir sebulan, 2 bulan, udah bisa diasuransikan untuk asuransi dana pendidikan misalkan. Itu cairnya nanti ketika mereka sudah kuliah, sudah bisa masuk sekolah. Nggak bisa kita mau cairkan tahun depan karena kita butuh. Nggak bisa. Memang ada perjanjiannya. Nah, soal jaminan hari tua ini, itu juga sama, secara aturan memang baru dicairkan ketika sudah tua, ketika sudah memasuki usia pensiun dan sudah tidak produktif lagi, tidak bisa bekerja lagi. Ya, emang itu aturannya. Makanya heran saya kalau kemudian Puan Maharani, Abu Janda teman saya itu, Hotman Paris protes semua, kayak nggak paham soal asuransi. Gitu. Padahal mereka semua pasti punya itu. Gitu. Aneh. Nah, dari kelemahan dari pihak pemerintah, itu memang penjelasan dari kementerian, dari ibu menterinya itu memang susah menjelaskannya. Gitu. Beliau datang di acara podcast Deddy Corbuzier tapi bikin orang bingung. Karena jawaban-jawabannya itu semuanya teoritis gitu. Nggak mengacu kepada permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Indonesia. Permasalahan yang ada di negeri ini, dari angkatan kerja yang kita punya, sekitar 60 juta orang, itu yang punya jaminan hari tua, itu baru 2%. 98%-nya nggak punya. Dan 7 dari 10 orang Indonesia hari ini, di usia tuanya, di usia pensiun, itu punya permasalahan dengan keuangan. Makanya kemudian kita banyak mendengar berita, ada artis terkenal di masanya, kaya, jaya, tapi kemudian di usia tua, dia kesusahan. Ada atlet yang mendapatkan banyak medali, banyak penghargaan di usia mudanya, ketika tua nggak bisa hidup layak. Sampai kemudian di beberapa kasus itu Presiden Jokowi sampai turun tangan memberikan bantuan langsung. Tapi kan itu nggak akan menyelesaikan permasalahan secara umum gitu. Cuma 1-2 orang yang ketahuan, yang kebetulan viral, yang itu kemudian yang dibantu. Tapi yang punya permasalahan kayak gini banyak, banyak banget gitu. Makanya kemudian dibuatkanlah jaminan hari tua. Supaya apa? Supaya masyarakat kita, supaya kita ketika tua nanti di usia 56 tahun ke atas, itu masih bisa hidup layak, hidup nyaman gitu. Karena secara teori keuangan, kita itu di hari tua nanti butuh sekitar 70% dari pengeluaran kita sekarang. Misalkan kita sebulannya sekarang 10 juta gitu ya. Nanti di usia tua kita butuh sekitar 7 juta untuk tetap hidup nyaman, layak, dan sebagainya gitu. Makanya kemudian orang-orang itu nyimpen gitu. Kalau orang-orang kalangan menengah ke atas, itu pasti mereka udah punya tuh asuransi jaminan hari tua atau nanti di pensiun pasti mereka punya. Di perusahaan-perusahaan swasta mereka banyak asuransinya. Nah permasalahannya di kalangan menengah ke bawah ini itu emang nggak punya. Termasuk saya. Banyak dari kita nggak punya gitu, karena apa? Sebulan langsung habis, itu kan faktanya. Makanya kemudian pemerintah memberikan aturan ini gitu. Meminta kepada para pengusaha, perusahaan untuk membayarkan asuransi para pekerjanya supaya mereka nanti di usia tua tidak memberatkan anak-anaknya. Karena memang di kondisi kita di tengah-tengah masyarakat kita memang ada kearifan lokal di mana anak-anak itu jaminan hari tua.
Di mana anak-anak itu harus membiayai orang tuanya. Dan itu kita nggak punya pilihan gitu. Itulah yang terjadi kepada kita, kepada saya, dan banyak orang hari ini. Di mana kita tuh harus membiayai kakek nenek, ibu bapak kita. Tiap bulan harus kirim uang. Ya karena mereka udah nggak bisa kerja. Mau dapat dari mana? Ya dari anak-anaknya lah. Dari mana lagi? Emang itu pahala, emang itu bagus gitu. Cuma kan masalah yang selanjutnya terjadi adalah banyak dari kita jadinya nggak leluasa gitu. Jangankan mau usaha bisnis, bahkan kebutuhan kita sendiri itu kadang-kadang kita harus mengurungkan kebutuhan kita untuk mendahulukan kebutuhan yang lebih primer kepada orang tua kita. Itu kan masalahnya gitu. Sehingga kalangan menengah ke bawah ini itu anak-anaknya udah nggak bisa berkompetisi dengan kalangan menengah ke atas. Lawang mereka sibuk ngurusin orang tuanya dulu gitu. Mau usaha bisnis jangan dulu, buat orang tua dulu nih. Orang tua saya udah nggak bisa kerja, jadi ya udah kasih dulu gitu kan. Itu kondisinya gitu. Sehingga nggak ada persaingan yang fair akhirnya. Makanya ada istilah yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Ya karena yang kaya punya banyak warisan, punya banyak asuransi. Orang-orang anak-anak orang kaya gitu ya, mau usaha yang ngasih orang tuanya. Kasih. Mau usaha apa? Gagal, gak apa-apa, kasih lagi. Rugi 800 juta, gak apa-apa, kasih lagi. Itu yang terjadi gitu kan. Nah, kalangan menengah ke bawah, gimana mau bisnis? Lowongannya habis buat kehidupan keluarga dan orang tuanya sendiri gitu kan. Nah, inilah yang coba dipecahkan, diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Supaya apa? Supaya 20-30 tahun mendatang, kita ketika sudah tua nanti, itu tidak memberatkan anak-anak kita. Supaya anak-anak kita nanti, itu bisa lebih bebas, bisa lebih leluasa, nggak usah mikirin kita lagi. Supaya mereka bisa fokus bersaing dengan kalangan menengah ke atas ini. Sehingga terjadi persaingan-persaingan yang fair. Sehingga negara ini bisa menjadi negara maju. Itu loh goalnya gitu. Kalau yang sekarang terjadi kan susah gitu. Anak-anak di desa itu kan bukannya mereka nggak mau kerja ke kota. Mereka harus menjaga orang tuanya. Itu masalah real di masyarakat sekarang gitu. Nah cuma ini nggak dijelasin sama si Ibu Menteri itu. Jadinya cuma fokus sama teori-teori. Selain itu soal PNS gitu ya. Sebenarnya kalau saya pikir-pikir, ini Pak Jokowi itu ingin agar para pekerja kita itu jadi setara dengan PNS. Punya kepastian masa pensiun, punya kepastian jaminan hari tua. Karena kalau di daerah-daerah, di desa-desa gitu ya, orang-orang tua kita itu sekarang tuh sangat mengidolakan PNS. Jadi PNS tuh kayak calon menantu idaman lah. Meskipun sebenarnya secara gaji, itu nggak beda jauh sama buruh loh, mirip. Tapi kenapa kemudian PNS lebih diidolakan? Karena mereka punya jaminan pensiunan. Kalau mereka meninggal, kalau mereka sudah tua, masih ada gajinya gitu kan. Itu kan faktanya. Kalau mereka mau minjem ke bank, pasti dikasih karena ada SK-nya gitu ya. Nah, sekarang di Indonesia itu juga sudah diterapkan gitu. Yang pekerja tetap itu udah gampang sekali pinjam ke bank. Udah bisa gitu. Nah, cuma soal jaminan hari tua, uang pensiunan, ini belum. Makanya kemudian ingin diterapkan oleh pemerintah mulai tahun ini. Sebenarnya di negara-negara maju, di Malaysia, saya dulu pernah 4 tahun di sana gitu ya. Cerita-cerita soal ini tuh sudah lama berlaku di sana. Di Singapura juga udah puluhan tahun terjadi gitu. Dan di negara kita, baru mau diterapkan, diprotes. Ya kapan majunya negeri ini gitu. Jadi kalau saya lihat dari tujuan Presiden Jokowi untuk membangun sistem ini, ya tujuannya agar mengarahkan negara ini kepada negara maju. Supaya orang-orang tua nanti sudah bisa tetap hidup sejahtera, hidup nyaman, dan anak-anak mudanya fokus berkompetisi, fokus berkarya, fokus meningkatkan taraf hidupnya. Itu tujuannya gitu. Bahwa kemudian ada yang tanya, kalau nanti kena PHK gimana? Ya kalau PHK ada lagi jaminan kehilangan pekerjaan. Nanti dikasih duit sama pemerintah, sama pengusaha gitu. Itu 45% dari gaji. Jadi misalkan gajinya 5 juta, 1 bulan sampai bulan ketiga itu akan dapat setiap bulan sekitar 2.700.000. Itu iuran dari pemerintah dan pengusaha. Lalu kemudian di bulan 4, 5, dan 6 turun 25%. Jadi sekitar 1.700.000. Supaya apa? Supaya
mereka yang kena PHK tetap bisa bekerja, tetap bisa hidup gitu. Sampai kemudian mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Asumsinya dalam waktu 6 bulan ini mereka udah bisa dapat pekerjaan baru. Itu juga sudah diatur sama pemerintah. Kalau kalian juga nanya, ada juga saya baca ratusan komentar yang saya tanya gitu, yang saya baca. Kalau nanti orang kena PHK nggak bisa kerja, pengen mereka bangun usaha, pengen untuk modal usaha gimana? Kan bagus nih kalau JHT dicairkan langsung. Kalau mau usaha, itu pemerintah sudah punya program lain, namanya KUR. Kredit usaha ya, sudah ada. Jadi masing-masing dari permasalahan itu sudah diberikan solusinya. Cuma memang di kondisi di lapangan, memang masih ada yang perlu diperbaiki, masih ada yang perlu dievaluasi. Salah satu contohnya adalah soal paksa resign. Jadi banyak orang, teman-teman saya juga ada tuh, yang dipaksa resign sama perusahaannya. Karena perusahaannya nggak mau kasih pesangon, gitu ya. Pesangonnya masih bisa dinego, lebih kecil dari yang seharusnya, gitu kan. Jadi diminta untuk resign lah mereka. Nah, masalah ini, orang yang dipaksa resign ini, atau mereka yang resign ini, itu emang nggak bisa mengajukan jaminan kehilangan pekerjaan. Mestinya, ini juga masuk dalam klausul atau aturan syarat yang membolehkan pekerja mengklaim JKP tadi. Karena ada praktek-praktek seperti itu. Ada banyak gitu. Cuma pemerintah mungkin nggak tahu. Di sisi lain, kalau ada pekerja yang kontrak sesuai kontrak sekitar 5 tahun gitu, pekerja antar waktu gitu ya, itu juga bisa kalau habis kontraknya, nggak di PHK, mereka juga berhak untuk mengajukan jaminan kehilangan pekerjaan. Udah ada. Jadi nggak ada sebenarnya yang perlu kita khawatirkan, perlu kita protes dalam hal ini. Cuma ya nggak ngerti gitu. Sampai Ibu Puan protes, sampai teman saya protes, Abu Janda. Sampai Hotman Paris yang orang kaya protes, seolah-olah nggak paham soal asuransi dan tempo gitu kan. Saya bingung, ini sebenarnya ada apa gitu. Ya, tapi pada akhirnya saya melihat ada niat baik, ada tujuan yang baik, ada arah yang lebih baik yang ingin disampaikan, dilakukan oleh pemerintah untuk masa depan kita bersama, masa depan orang-orang tua, orang-orang muda yang nantinya akan tua gitu, sehingga tidak memberatkan generasi selanjutnya dan selanjutnya. Sehingga tujuannya ya kita bisa menjadi negara maju. Itu tujuan dan visi misi presiden yang disampaikan sejak bertahun-tahun yang lalu. Ingin kita negara maju. Kalau mau negara maju ya kayak gini ya aturannya gitu. Di Singapura, Jepang, Inggris, Jerman semuanya kayak gini. Ada. Pasti ada potongan, pasti ada jaminan hari tua, ada kayak gini. Dan bisa dicairkan nanti ketika sudah tua. Inilah yang terjadi, inilah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Ya mungkin sampai di sini masih ada orang yang berbeda pendapat, nggak apa-apa. Tapi faktanya memang seperti itu. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.